Makin hari, layar kaca makin warna-warni. Mulai dari berita, acara jalan-jalan, sinetron impor, semua punya penggemar sendiri. Semua bebas tayang asal nurut sama aturan Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI. Kalau bandel, pasti kena semprit dan terima sanksi. Pernah terpikir nggak bagaimana cara lembaga ini mengawasi sekian banyak saluran TV? Caranya ya nonton. Lihat deh betapa khusyuknya para pengawas ini menyimak monitor. Sesekali tangannya cekatan mencatat pelanggaran. Serius banget ya. Ini biasanya kalau mantengin tayangan seperti ini sehari berapa jam, Mbak? 6 jam. 6 jam? Non-stop tuh, nonton terus. Kalau mau ke belakang gimana? Biasanya rolling. Oh, rolling. Jadi kalau lagi ke belakang digantiin sebentar gitu ya. Tapi setelah itu nonton lagi selama 6 jam full. Selama 6 jam. Nggak pernah ngantuk? Enggak sih. Oke Mbak, silahkan dilanjutkan kembali. Sorry ya ganggu ya. Ternyata nggak gampang loh untuk membuat tayangan itu menjadi aman dikonsumsi, mengawasinya itu ternyata tidak mudah. Nah bicara soal ini, kita juga sebentar lagi akan ngobrol-ngobrol dengan seseorang yang menjadi komandannya lembaga ini, yaitu Komisi Penyiaran Indonesia. Siapakah dia? Simak dalam Satu Indonesia. Masih muda dan punya karir cemerlang, Yuliandre Darwis, pucuk pimpinan KPI periode 2016-2019 yang umurnya masih 36 tahun. Artinya, ia adalah pemimpin termuda sebuah lembaga negara di Indonesia, bahkan sepanjang sejarah KPI berdiri. Lahir di Jakarta namun berdarah Minang, ia pernah dinobatkan menjadi Uda Sumatera Barat Duta Wisata di tahun 2004. Kemudian bertugas menjadi Duta Muda UNESCO 3 tahun kemudian. Serius belajar, ia menggeluti bidang komunikasi dan sukses meraih gelar doktor di usia 30 tahun. Sekarang bukan cuma KPI yang ia pimpin. Ia juga didapuk menjadi Presiden IBRAF atau Organization of Islamic Cooperation Broadcasting Regulatory Authorities Forum. Semacam KPI, tapi mewadahi regulator bidang penyiaran dari 57 negara Islam di dunia. Energinya juga membara di bidang olahraga. Kecintaan pada renang mengantarnya menjadi Dewan Pakar Renang di Persatuan Renang Seluruh Indonesia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah Andre, apa kabar? Sehat dah? Alhamdulillah. Alhamdulillah Ya, sehat. baik. Biasanya ketika kita habis olahraga apapun itu kan jadinya lapar tuh dah, ya kan? Nah, karena lapar kita punya sesuatu nih buat Uda. Yang pertama, jeng 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 jeng. Coba kenapa buah ini dijelaskan? Iya. Katanya harus selalu ada buah ini. Kenapa dah? Jadi tiap pagi itu pasti sarapannya ini dulu nih. Disikat apple khususnya ya. Iya. Dipotong-potong dari rumah, terus di mobil makannya. Kadang di kantor, jadi I see. sesempatnya. Kalau dulu kan setiap pagi rasanya ya. Berarti buat Sekarang- cemilan sehat di jalan lah ya. Jadi ini salah satu yang kalau bahasa Arab fardu ain nih wajib. Wajib. Ya, sekarang kita punya satu pilihan lagi nih buat Uda Andre. Kalau tadi buah-buahan, yang ini. Ini yang berat ini. Godaan Ini berat. namanya, bukan buah-buahan. Sate Padang. Ini pilihan yang sama ya. Kekuatan godaannya sama sebenarnya. Bisa ya. di-cut nggak? Habis ini dari eksekusi. Langsung dimakan sekarang ya. Oke, tadi ngomongin soal renang juga. Ini kan kemarin beberapa bulan lalu Uda Andre ini baru saja dilantik menjadi Dewan Pakar ya dari PB PRSI atau Persatuan Renang Seluruh Indonesia. Sampai dengan tahun 2020 ya, masa baktinya ya, Da ya. Dewan Pakar itu sebenarnya tugasnya apa sih, Da? Selama ini kan renang ini kan menjadi sesuatu yang seolah-olah harus ada kolamnya dulu baru orang bisa berenang, agak eksklusif kesannya. Padahal di desa-desa, di daerah-daerah itu banyak sungai-sungai, bahkan yang orang di pinggir pantai itu sudah
secara natural tuh bisa berenang gitu. Tetapi tidak ada wadah yang mungkin menjuat satu komunitas yang bisa mengangkat potensi-potensi atau talenta anak muda bangsa ini. Jadi mudah-mudahan dengan cara menggiatkan hobi menjadi sebuah prestasi, itu menjadi core point ya, catatan penting bagaimana organisasi ini bisa memberikan suatu kontribusi. Gitu. Ya, harapannya dengan keikutsertaan UDA di kepengurusan nanti bisa membuat kita punya lebih banyak lagi atlet renang berprestasi ya. Amin, Ini udah amin. siap? Udah? Siap. Kita lanjut ngobrol-ngobrol lagi sambil jalan ya. Ya, Yuk. siap. Ngomongin soal kegiatan Anda yang memang banyak sekali gitu kan, Anda juga aktif berorganisasi nih dah, ya kan? Dari zaman dulu bahkan banyak kegiatan gitu. Salah satunya adalah yang ini nih. Ini kita punya sebuah hadiah lagi. Kita akan lihat hadiahnya apa dan kita akan tanya Satu. Uda ini mengingatkan tentang apa hadiahnya. Silahkan dibuka. Iya. Jeng 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 jeng. Coba ya diintipin dikit ke sebelah sana. Kelihatan ya. Bahaya ini. Boleh dikeluarin udah. Iya. Ini sakral soalnya, jadi harus yang punya yang megang. Kok bisa ya? Udah Sumbar. Uda Sumbar. Uda Sumbar ini adalah berarti Ya, pemilihan dulu duta wisata yang ada di sana Apa? ya? Pemilihan duta wisata. Hmm. Kalau Jakarta Abang None, Mhm. kalau di Jawa Barat Mojang Jajaka, Mhm. Jawa Tengah Dimas Di Ajeng ya. Mhm. Kalau di Sumatera Baratnya sana, Uda dan Uni. Uda dan Uni ya. Uda dan Oke. Uni Sumatera Barat. Waktu itu ini Uda ini mendapatkan gelar pemenang pertama dan juga pemenang favorit dari Uda Sumatera Barat tahun 2004. Benar? Benar ya? Sudah selesai Ada nostalgianya aja ya. nih, Udah ya. Satu Indonesia ya. Prestasinya Uda Andre ini segudang gitu ya. Tidak hanya prestasi di bidang non akademis, di bidang akademis pun ini juga luar biasa loh. Meraih gelar doktor komunikasi di usia 30 tahun. Benar? Ya, betul. Udah? Itu kenapa sih memilih untuk konsisten sekali dengan jalur di dunia komunikasi ini, kenapa? Apa yang menarik untuk Anda? Waktu itu jurusan komunikasi ini mungkin nggak seseksi sekarang ya Mas Taufik. Karena waktu itu komunikasi seolah semua orang bisa ngomong. Tapi Iya. ketika dunia begitu global dan saya melihat situasi komunikasi ini kayaknya memang jadi panduan utama bagi setiap kebijakan apapun. Iya. Oleh sebab itu saya coba sirotol mustaqim, jalan yang lurus saja. S1 coba ambil jurnalisme komunikasi, S2 mass communication, kemudian media studies. Dan saya selesaikan waktu itu dokter komunikasi di umur 30 yang bawah itu nggak ada. Endingnya malah saya di jargon waktu itu untuk jadi kandidat calon ketua umum Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia. Ya namanya jalan hidup lagi, terpilih sebagai ketua umum ISKI yang waktu itu ketua umum termuda karena di usia 33 tahun. Biasanya kalau ketua umum orang profesi atau ilmuwan ini biasanya udah Dewan Suro ya, udah jadi menteri, kemudian jadi guru besar, udah matang. Nah ini tiba-tiba kok jomplang gitu kan. Tapi inilah fase hidup yang harus dinikmati dan saya alhamdulillah sampai saat ini merasa bahagia. Oke, dengan segudang prestasi, dengan jabatan juga yang diemban sekarang gitu, pasti ini juga melalui perjuangan yang panjang, perjuangan yang berat dari seorang Uda Andre. Nah, untuk sekali lagi mengenang perjuangan, kita banyak mengenang hari ini Uda ya. Ini ada satu lagi nih hadiah. Semua ada lagi. Ada lagi. Kita mau murah hadiah. Oke, Apalagi kita ini? buka. Ini dia hadiahnya. Boleh diambil? Dah? Ditunjukkan ke Aduh, kamera. iya, Yang iya, pertama iya. ini adalah Koran. koran. Ketika itu saya di semester 2 saya jadi seorang marketing koran dalam artian sebenarnya loper koran. Loper koran. Jadi Oke. saya mendistribusikan koran ke rumah makan Padang. Kalau sama ini hubungannya apa? Nah, Koran ini, dan Vespa. ini wujud pertama saya memiliki kendaraan. Oke. Jadi dapat prasarana kantor. Vespanya itu Vespa butut. Sampai Vespanya itu nggak pakai rem. Oh, wow. Jadi Remnya sampai pakai apa Anda? Jadi remnya itu kalau bahasa saya itu kalau rem Senin Kamis pencet Senin berhentinya Kamis. Berhentinya Kamis. Karena udah diperbaiki berapa kali, remnya nggak ini juga Nggak benar-benar. stop. Jadi dengan ini saya keliling kota Bandung, Oke. saya ngantarin koran ke rumah makan Padang setiap Sabtu Minggu. Dari awalnya loper koran menggunakan Vespa ini berkeliling setiap hari dan juga berjuang pastinya pada saat itu ya. Kata orang kan mentraktir orang. Nah awal kalinya kerja di sini nih sebagai loper wartawan sekalian. Oke. Jadi saya ngerasain banget perjuangan untuk ini. Akhirnya bisa mentraktir ya. Yes. Oke. Nah ngomongin soal mentraktir, abis ini gimana kalau kita saya traktir udah deh kita makan sate Padang gimana?
Serius nih? Heeh. Siap, sate Padang ya? Sate Padang, soalnya tadi udah ngiler tuh lihat sate Padang ya. Oke. Boleh. Abis ini kita makan-makan sate Padang, jadi jangan kemana-mana, Satu Indonesia akan segera kembali. Nah, masalah politik, ini kan bingung ya, mencari kata benarnya seperti apa. Kalau misalnya Persi TV ini yang benar, Persi Iya. TV lain ini yang benar. Ataupun radio ini dan sebagainya. Nah inilah yang kita coba mengurai dengan sebuah validitas data. Sambil kita menikmati sate Padangnya, kita mau memberikan tantangan nih. Inilah kurang lebih permainannya. Nggak susah lah, ini mah nostalgia aja. Iya. Yang pertama adalah tebak ini lagu dari sinetron berjudul apa. Oh gitu. Oke, siap ya. Yang pertama ya. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Keluarga Bisa Cemara ya? dong, nebak. Hah? Keluarga Semara. Keluarga Cemara, betul. Itu yang pertama. Keluarga Cemara. Oke, jadi sekarang saya minta udah untuk menebak yang mana dari 3 judul ini yang bukan judul film Warkop DKI. Oke. Yang mana yang bukan ya? A. Dongkrak Antik. B. Depan kena belakang kena. C. Tahu diri dong. Ayo lo. Tahu diri dong. Tahu diri dong. Benar? Salah lagi. Lagi. Itu Oke. baru kena maju kena sebenarnya. Iya. Yang berikutnya ini tantangannya adalah coba nyanyikan atau gumamkan deh soundtrack dari Unyil. Nah, ini mah gampang banget. Unyil ya. Unyil. Ayo lo. Unyil. Unyil. Waduh, saya nggak hafal lirik nih. Nggak usah, nggak hafal liriknya. Nggak hafal Itu lirik. benar, Maaf. benar ya. Oke. Kalau tadi udah suruh menyanyikan sedikit soundtrack lagunya Unyil, sekarang sebutkan 3 tokoh dari Unyil. Pak Raden, Ah. Unyil, Mm. Pak Ogah. Hmm. Udah 3 tuh. Udah 3 ya? Udah. Oke, benar juga ya. Itu tadi kita udah mengenang sedikit lah apa namanya program-program di tahun 90-an. Iya. Nah, terkait kondisi pertelevisian sekarang lah udah kita bisa bilang ini kan lagi suasananya politis banget ya. Pilkada, kemarin Pilpres 2014, sebentar lagi juga akan Pilpres 2019 gitu kan. Nah, peran KPI sendiri di sini gimana nih untuk menjaga agar media ini nantinya bisa tetap netral gitu. Ya, sesuai dengan semangat Undang-Undang Penyiaran, tugas pokok dan fungsi KPI itu salah satu adalah bagaimana masyarakat mendapatkan hak informasi yang baik dan benar. Terlepas kondisinya, genrenya ataupun bidangnya apa. Nah, masalah politik ini kan bingung ya, mencari kata benarnya seperti apa. Kalau misalnya Persi TV ini yang benar, Persi Iya. TV lain ini yang benar, ataupun radio ini dan sebagainya. Nah, inilah yang kita coba mengurai dengan sebuah validitas data. Berapa contoh hal yang kecil, quick count saja. Dulu quick count itu mas, apapun quick countnya boleh tampil di televisi. Sekarang kita atur rapi. Quick count yang hanya diverifikasi oleh asosiasi lembaga survei, itu yang boleh tampil di TV. Oke. Nah, jadi terukur, kebenarannya terukur, dan transparan, dan juga metodologinya juga jelas. Itu salah satu put yang kita lakukan. Nah, oleh sebab itu, kita selalu mendorong yang namanya objektivitas dalam sebuah pembuatan program maupun khususnya pemberitaan. Beliau memang orang yang masih muda, tapi kelihatan bahwa sangat antusias, sangat bersemangat untuk membuat dunia penyiaran lebih maju, dan itu kelihatan dari bagaimana langkah-langkah Mas Andri itu untuk terlibat dalam organisasi penyiaran misalnya lingkup internasional. Andre memang kalau ibu lihat dari kecil dia memang sosok anak yang sangat proaktif, selalu aktif di dalam organisasi, di dalam lingkungan, sama adik-adik, sama keluarga juga begitu, selalu menonjol. Dia kalau di sekolahan suka jadi pimpinan terus. Suka ngasih energi yang positif buat keluarga maupun buat orang-orang yang ada di sekitar dia. Dia orangnya humble, suka
nyapa semua orang yang ada pun dia nggak kenal pun tetap disapanya orangnya kayak gitu. Saya tuh setiap hari saya coba tampil di sosial media, selalu bukan dibully, diberikan masukan sesuatu yang kira ketua KPI pengecut tidak bisa memberhentikan program ini. Ketua KPI ini sudah dibayar oleh salah satu industri televisi karena tidak bisa berhentikan ini. Udah jelas ini salah dan sebagainya. Kita udah lihat nih, udah gitu. Ini adalah ruangan di mana semua televisi dan semua media penyiaran dimonitor gitu ya. Ini ada net, ada TV-TV yang lain juga gitu. Tadi saya udah sempat ngintip dikit tuh di catatan teman-teman yang ada di sini gitu kan. Ada yang catatannya dikit, ada yang catatannya banyak. Penasaran, pengen tahu sebenarnya seberapa banyak sih pelanggaran yang biasanya ditemui gitu setiap hari sama teman-teman di sini. Ya, sekarang Mas Taufik kondisinya itu sudah lebih baik. 1 tahun yang lalu, dari Januari 2016 sampai November 2016, itu 169 pelanggaran seluruh TV. Wow. Itu tertulis ya, resmi, dan itu udah berbagai macam kategori. Bulan Januari 2017 ini, yang resmi secara tertulis, kita memberikan 6 teguran resmi. Dan bulan Februari 6. Nah tapi kalau kita bicara soal sanksi nih, ini kan macam-macam nih, ada yang baru teguran gitu levelnya, kemudian ada yang diskors programnya, ada yang penghentian selamanya gitu, programnya dilarang untuk tayang lagi. Sebenarnya parameternya program A misalnya ini cuma ditegur, atau program B ini diskors, atau program C ini dihentikan seterusnya gitu, apa sih sebenarnya? Ini berbeda dengan lembaga negara yang lain. Mungkin kalau di KPK itu kalau misalnya ada satu tersangka korupsi, ketika ditangkap diserahkan langsung ke pengadilannya, adalah pengadilan tipikor. Nah kalau KPU, mungkin kalau ada sengketa, ada Badan Pengawas Pemilu Bawaslu. Nah kalau kita, memang kita sendiri menyelesaikan ini. Misalnya melakukan pelanggaran, itu dibawa ke tenaga ahli, bagian hukum baru ke komisioner. Komisioner dengan pertimbangan undang-undang, dengan masukan sebagainya, kami plenokan seperti hakim, memutuskan bersama yang namanya disebut dengan rapat pleno komisioner. Nah disitulah diputuskan berapa ataupun jenis apa sanksi yang diberikan kepada lembaga penyiaran tersebut. Penasaran juga dengan apa namanya, tadi sudah sempat disinggung dikit bahwa ada kepentingan bisnis nih di sini. Ini nih biasanya suka ngeganjel gitu kan Mas. Gimana apa namanya, karena kepentingan rating akhirnya orang menciptakan konten yang melanggar gitu, atau misalnya tidak sesuai dengan norma gitu. Nah, Anda sendiri menanggapinya seperti apa? Di Indonesia ini kita selalu masih berpacu menunggu undang-undang baru. Padahal yang namanya kepentingan korporat kita pahami, kepentingan swasta kita pahami, tetapi kepentingan publik lebih dari segalanya. Saya tuh setiap hari saya coba tampil di sosial media, selalu bukan dibully, diberikan masukan sesuatu yang kira ketua KPI pengecut tidak bisa memberhentikan program ini. Ketua KPI ini sudah dibayar oleh salah satu industri televisi karena tidak bisa berhentikan ini. Udah jelas ini salah dan sebagainya. Publik mungkin tidak paham dengan bagaimana hierarki dan sebuah undang-undang. Jadi tidak semudah kalau Mas Taufik kebayang kalau kita melakukan sebuah ban dari laporan pemantauan tadi, misalnya hari ini ada 5, langsung kita berhentikan semua program itu. Lama-lama layar kaca itu kan gelap ntar Mas. Ini diberhentiin, semua salah. Semuanya salah ya. Iya. Nah ini fenomena Mas Taufik. Nah ini yang kita harap publik, akhirnya kita juga melakukan literasi kepada publik bahwa ada undang-undang seperti ini, tidak segampang kita mematikan namanya kreativitas program. Yang menjadi benteng terakhir itu adalah diri sendiri. Bagaimana menjadi pemirsa yang cerdas menyikapi yang namanya tontonan-tontonan yang bisa dinilai sesuai dengan usia maupun dari segmentasi dari masing diri kita. Pokoknya pilih tontonan yang bisa menjadi tuntunan. Terima kasih sekali udah Sama-sama. Julian Darwis atas waktunya untuk berbincang-bincang di Satu Indonesia. Dan siapa lagi nih kira-kira akan kita hadirkan minggu depan. Pastinya tokoh yang kece, pastinya tokoh yang inspirasional. Saya Taufik Effendi, terima kasih dan sampai jumpa.